Ku awali pagiku dengan senyuman. Baik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan review film Lebaran ketiga. Betul. Ini film Lebaran yang kita tonton dari 6 film Lebaran, ini film ketiga yang kita tonton ya. Setelah Tunggal Sukses Nanti dan Pelangi di Mars. Yang sudah tayang reviewnya juga ya. Betul. Jadi per hari ini. Tapi kalau Nabila habis tayang. Ini dirilisnya setelah tayang. Yang mana, Bang? Hah? Yang kenapa? Nah edit dulu. Jadi kita menonton film Indonesia dari sutradara Rian Adriandi yang bikin Jumbo. Betul. Jadi ini adalah debut live actionnya dia nih. Jadi setelah sukses dengan animasi film Jumbo, kita disuguhkan lagi sama film anak-anak Iya. yang tayang per Lebaran ini gitu ya. Jadi Rian konsisten dengan suguhan film anak-anaknya. Nah kita menonton film Nawila. Jadi trailer film ini udah ada dari tahun lalu ya, sneak peek-nya. Jadi film ini tuh diadaptasi dari novel berjudul sama Nawila dari karyanya Reda Gaudiamo. Nah, berkisah tentang kehidupannya Nawila. pada dekade 60-an. Iya, usianya masih berapa deh? 6 tahun. 6 tahun. Hidup sebagai anak tunggal dengan emak dan paknya ya. Emaknya tuh orang NTT ya, paknya tuh keturunan Chinese. Nah, Nawila tuh tinggal di gang apa sih namanya? Sebuah gang di daerah Surabaya. Iya, Di kota dia Surabaya. di kota Surabaya. Dia punya teman namanya Bud, Farida, dan siapa satu lagi? Dul. Jadi, Siapa aja cast-castnya? ada si Nawila, Luisa Drina, Ada Freya Mikaela sebagai Farida, ada Azami Syauqi sebagai Dul, ada Ibrahim Arsenio sebagai Bud, ada Irma Novitarihi sebagai Mak, ada Junior Lim sebagai Pak, ada Mbok Tin sebagai Mbok, ada Ira Wibowo sebagai Mrs. Chang, dan lain-lain ya. Iya. Jadi kita tuh disuguhin film dengan POV-nya Nawila. Filmnya Sepanjang bocah film. 6 tahun. Bocah 6 tahun. Bagaimana keingintahuan dia sebagai seorang anak kecil dengan dunia-dunia di sekitarnya, interaksinya dia dengan mak, dengan pa, dengan bo, dan teman-teman sepermainannya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dia tentang kehidupan orang dewasa gitu ya. Jadi Nabila seneng nih tinggal di situ karena punya 4 teman. Yang tadi. Dia dihabiskan sehari-hari dengan main sama si teman-temannya ini. Dia juga punya namanya apa? Anak kecil pada umumnya ya punya keingintahuan yang besar gitu. Pertanyaan-pertanyaan di kepalanya, dan mungkin hal-hal itu yang biasa kita tanyakan juga waktu kecil gitu ya, atau nggak puff yang kita pengen tahu juga di masa kecil. Nah, Nawila tuh menghadirkan hal-hal seperti itu di filmnya gitu. Nabila ini juga sering dibacakan buku sama benar, emaknya rajin membacakan buku ya. Walau paknya ini sering keluar kota karena kerja di laut. Sampai Jadi pulangnya bisa beberapa bulan sekali, tapi Nabila ini dapat buku-buku baru dikirim sama Pak. Jadi Nawila emang karena dibiasakan membaca buku ya, jadi dia senang sekali membaca gitu. Tibalah di usia teman-temannya tuh udah sekolah. Udah pada masuk sekolah. Pertama dulu ya masuk sekolah. Karena dulu lebih tua. Nah, tapi emak masih belum mau sekolahin Nawila gitu. Akhirnya dia mengajarkan sendiri tuh Nawila membaca ya. Diajarinnya tuh Nawila Baca, nulis. Walau si Dul aja udah duluan sekolah masih belum bisa baca dan nulis yang lancar. Iya benar. Si Nabila udah. Tapi karena Nawila anaknya cerdas, karena dia juga suka membaca ya, akhirnya dia udah bisa membaca di usia segitu tanpa harus sekolah, yang pada zaman itu mungkin hal yang gak lumrah ya. Iya, dan orang kaya saja. Karena di film ini tuh gambarin, ini kan 1960-an ya? Iya. Sekitar 68. Mungkin ibu bapak kita ya, itu zamannya ibu bapak kita kecil ya. Itu tuh di situ ya sudah Nabila sendiri punya esen. Ya, makanya sebuah radio gitu lah. Dia punya radio, kalau pergi naik sepeda, ada teman-temannya punya pembantu juga, punya teman-teman yang kalau sekolah naik beca. Itu udah hidupnya lumayan lah pada saat itu. Ya udah, sepanjang film ini hanya menceritakan tentang pikiran Nabila tentang dunia aja. Benar.
dari POV-nya anak kecil aja gitu misalkan. Dan Mak berusaha ngejelasin semuanya gitu, kayak Nabila harus jujur, harus bertanggung jawab. Karakter emak di sini tuh ideal mungkin karena nggak tahu ya kalau pada kayak rasanya terlalu ideal karena berarti kan dia kalau misalkan di generasi itu di generasi orang tua kita ya jatuhnya ya, jadi kayak nenek kita, dan kayaknya pikiran nenek-nenek yang kalau kita lihat itu nggak sebijak ibunya Nabila gitu ya. Karena walaupun di tahun segitu ibunya Nawila tuh sosoknya ibunya Nawila tuh bisa menjelaskan keingintahuannya Nawila terus segala macam tuh dengan jelas dimengerti juga sama anaknya gitu ya, dan mengajarkan hal-hal yang pokoknya dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Nawila yang kayak namanya anak-anak kan ada aja ya pertanyaannya ya. Dengan parenting nih kita Willy. Gentle parenting ya. Yang mungkin hal itu nggak lumrah ya, Ya makanya nggak lumrah gitu. Udah punya kamar sendiri. Iya. Apa karena berangkat dari keluarga yang oke juga kali ya? Oh, mungkin emang di novel seperti itu kali. Iya, di novelnya memang seperti itu di novelnya. Terus juga sebagai pembaca novelnya sendiri kan, membaca novelnya sebelum menonton film ini, doanya. Terus itu tuh benar-benar sukanya tuh karena di film ini tuh benar-benar menggambarkan isi novelnya dengan baik gitu loh. Kayak memvisualisasikan Film ini dengan baik gitu. iya, memvisualisasikan isi novelnya. Terus juga kayak jokes-jokesnya, hal-hal yang di highlight di novelnya juga di sini tuh ditampilkan dengan baik. Sini juga karena film anak-anak, tapi tidak menutup ada sebuah konflik-konflik tertentu. Iya, Konfliknya apa aja? Bisa ditonton. Atau di film. Karena itu karena aku udah membaca novelnya aku nggak kaget ya. Tapi waktu baca novelnya tuh cukup gitu. Kalau kamu sendiri gimana waktu menontonnya dengan hadirnya konflik-konflik yang nggak terduga kayak gitu? Itu kaget di kedua konflik itu ya. Si Awal. Dul sama gurunya itu. Oh iya. Apakah konfliknya bisa ditonton gitu? Memang kayak gitu di novelnya. Kayak gitu. Dia bener-bener kayak ngegambarin itu dengan baik, karena kalau di novelnya ada sedikit ilustrasi sedikit gitu. Gambarnya bener-bener divisualisasikan dengan baik gitu. Sesuai dengan gambaran novelnya gitu. Novelnya sangat cocok buat ditonton sama keluarga ya. Iya. Terutama yang punya anak kecil tuh. Anak kecil yang toddler gitu lah, jangan yang bayi-bayi banget tuh. Iya, jangan. 3 tahun, 6 tahun itu ya. Yang mau sekolah. Yang seumuran dia gitu, itu kan seru banget sih karena mungkin mereka akan relate dengan POV-nya Nawila sendiri. Apakah Nabila akan sekolah? Ya benar. Apakah Mak akhirnya rela masukin Nawila ke sekolah gitu, bisa ditonton. Apakah imajinasinya Nabila bisa berkembang? Terus juga selain itu juga di filmnya ada musikal-musikalnya gitu. Ada musikal, nyanyi-nyanyi, ya film anak pada umumnya. Dan ada ya beberapa CGI imajinasi yang coba Nawila visualisasiin di kepalanya. Ini karena ini orientasinya buat film anak-anak ya. Jadi visualisasi di sini tuh warna-warni banget gitu. Warnanya tuh colorful, cantik, pokoknya eye-catching banget deh buat ditontonin gitu. Kayak bocil senang lah bocil. Iya, sangat gemes gitu ditontonnya. Dari bajunya Nawila, baju kes-kesnya, ya ntar ini apa tadi CGI yang muncul-munculnya itu lucu banget gitu. Penting di umur 4 sampai 7 tahun lah. Masih bocil tuh. Dan kita juga sebagai orang dewasa tuh seru ya, jadi comeback ke pikiran masa kecil gitu. Dan kita sering nanya apapun, nggak merasa bersalah melakukan apapun gitu. Oh bahkan kalau di film mungkin nggak terlalu diiniin ya tentang kawin itu loh. Iya. Itu mungkin puffnya anak-anak kan cuma part yang kenapa kok dia nangis gini, tapi tuh mungkin kita sebagai orang dewasa tuh kayak agak gitu ya. Kayak apa kayak gitu. Ada sih nikahan yang meranin Vina sebelum 7 hari. Ya kan benar ya? Iya itu benar. Ya makanya kan dia bilang kalau gitu aku tidak mau kawin gitu kan, itu aku mau main saja. Iya, itu mengartikan sebagai orang dewasa yang menontonnya tuh langsung kayak belum ya. Tapi khas di tahun segitu sih. Iya, kayak kita itu di khas tahun segitu. Ya makanya kan miris sebenarnya, dia juga ngangkat isu-isu sosial yang
itu tadi kayak misalkan tentang anak yang sebelum sekolah harusnya belum bisa baca nggak apalah kayak gitu, atau kalau tentang kawin itu mungkin ngangkat sedikit isu-isu sosial pada zaman itu. Cuman ya udah karena dikemas dengan cara anak-anak dan kita mungkin mengerti karena kita sebagai orang dewasa gitu. Di lampuan udah ada listrik, udah ada buku, udah ada listrik, udah ada mesin. punya kandang ayam sendiri. Itu lucu banget dan seru. Seru banget. Pokoknya ini sangat cocok ditonton buat rame-rame ya, karena jauh kita nonton film lebaran ini sih semuanya cocok ya ditonton buat bersama keluarga. Emang cocok buat film lebaran gitu. Pasti kalau bocah tuh bawa bocah punya anak kecil, nonton dua itulah, ini sama Pelangi Dimas. Iya. Kalau Pelangi Dimas lebih ke Jangan sana ya. science fiction gitu-gitu ya. Jadi ini kan lebih anak-anak, jadi bisa Mungkin masuk. kalau Pelangi Dimas bisa masuk ke 7 sampai 10 tahun nggak sih? 7 sampai 12 tahun. 13. Iya, kayak gitu. SMP. Kalau ini lebih ke agak bawah lagi ya, Iya. kayak anak-anak lain. Anak-anak banget, toddler. Supaya anak-anak siapa tahu pulang dari nonton ini bisa nanya-nanya terus, dirangsang lah dengan film ini supaya dia kritis. Nah, Bahkan gitu. ada juga tuh kemarin di bioskop anak kecilnya kan di akhirnya kan kayak kalau di bukunya itu dia nggak cuma satu, ada 2 dan 3-nya. Nah kita nggak tahu ya Oh, iya. filmnya akan lanjut apa enggak gitu. Kalau di scene credit sih ada lagi. Iya, terus ada anak kecil di bioskop. Jadi udah nambah ya gitu. Ya udah excited gitu nonton. Seru banget. Lagian di film Tunggu Aku Sukses Nanti ada yang teriak, yang keduanya dong. Masa baru tayang udah kedua. Kalau itu mah Berapa rating untuk Nabila? 9/10 karena aku suka banget visualnya. Oh, 8,5/10. Pokoknya pas banget visualnya. Terus apa ya juga highlight sama actingnya Ma dan Nawila sih. Bondingnya tuh oke banget ya. Sebagai kayaknya mereka bukan aktor biasa warawiri ya, apa sering ya? Atau mungkin Kayak set boundariesnya emang di briefing sedemikian rupa supaya masuk di acting. natural aja gitu. Terus gimana anak sekecil itu acting tuh kan Nawilanya tuh beneran hidup gitu di situ. Beneran Nawila gitu hidup di situ, makanya poin plus banget buat aktornya gitu ya. Ma dan Nawila di sini tuh. Dan teman-temannya juga actingnya natural aja gitu. Malah aja. Bagi buat si nyanyinya. Iya, jadi Nyanyi sambil joget. seru. Wow. Semoga ada film anak-anak lagi. Nggak harus animasi, Enggak nggak harus kayak film anak-anak. Jadi film kita Pilihan ya. banyak macam dan bisa pilih. Jadi nggak horor terus. Soalnya horor esek-esek lagi. Dan diharapkan teman-teman yang punya anak kecil nontonnya sesuai umur aja, Umur sesuai umur, bener. jangan nonton Danur dan Susana buat anak Bener. kecil gitu loh ya. 17, Kan ada nih ya di 13. ini ada Pelangi Dimas, ada Nawila, ajaklah nonton film kayak gitu yang emang buat anak-anak gitu. Tunggu sukses berat jangan. Iya, berat, nggak ngerti. Itu buat kita itu Gen Z habis. Kayak gitu Gitu aja. aja. Masih ada 3 film lagi. Apa kita akan mereviewnya, tungguin aja. Jadi setiap hari akan tayang nih film spesial film lebaran. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di nonton berhasil selanjutnya. Bye bye. Jangan